Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hari ini bersama saya Desi Wilyawati, kita akan belajar tentang seisme. Dengan alur tujuan pembelajaran 10.3.4.3 peserta didik dapat memahami seisme. Indikator capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami klasifikasi gempa berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi merupakan wujud dari seisme. Seisme adalah kegiatan tenaga pembentuk muka bumi yang berkaitan dengan aktivitas kegempaan. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi karena peristiwa tumbukan energi dari dalam bumi atau tenaga endogen yang dapat menggetarkan lempeng samudra dan lempeng benua. Secara singkat, gempa bumi terjadi pada saat tekanan semakin meningkat di daerah batuan sampai pada tingkatan tertentu sehingga akan menimbulkan pergerakan yang mendadak. Pergerakan inilah yang nantinya akan menciptakan patahan batu pada saat batuan tersebut pecah pada titik terlemah atau bahkan pergerakan tersebut akan menyebabkan batuan menjadi tergelincir di sepanjang patahan yang ada. Ketika peristiwa ini terjadi, maka sejumlah energi yang besar akan dilepaskan secara bersamaan dengan dilepaskannya tekanan. Energi yang dilepaskan ini akan mengakibatkan batuan yang berada di sekitarnya bergetar dan terjadilah gempa bumi. Intensitas kekuatan gempa yang biasa digunakan adalah Richter magnitudo scale atau skala Richter. Ini adalah suatu peristiwa setelah terjadi gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Gempa vulkanik biasanya terjadi saat gunung api akan sedang meletus atau erupsi. Sebelum gunung api mengalami erupsi, biasanya terjadi gempa tremor, yaitu gempa dalam skala kecil yang terjadi terus-menerus. Pada saat gunung api meletus, kekuatan gempa yang terjadi berbanding lurus dengan kekuatan letusan gempa vulkanik. Ini bersifat lokal dan biasanya hanya bisa dirasakan oleh penduduk dalam radius yang dekat dengan sekitar gunung berapi. Gempa vulkanik atau vulkanis adalah gempa bumi yang disebabkan akibat peristiwa vulkanis atau meletusnya gunung berapi. Saat meletus, gunung akan mengeluarkan material dari dalam berupa batuan, gas, cair maupun padat yang menimbulkan getaran di sekitar gunung berapi. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya proses dinamik dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal atau peka terhadap panas, di mana proses cairan dinamis terjadi karena adanya gradien suhu dan tekanan magma dapat menimbulkan gelombang gempa yang berasal dari proses resonansi retakan yang terisi cairan magma. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana proses terjadinya gempa bumi yang pada lapisan bumi akibat gunung Merapi, di mana larva naik ke permukaan dan menyebabkan retakan pada lapisan bumi. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi ini yaitu tanah longsor serta retakan tanah. 2. Gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah runtuhnya massa batuan dan mengisi ruang yang kosong di dalam litosfer. Gempa runtuhan atau gempa terban biasanya terjadi di daerah-daerah yang pada bagian bawah permukaan buminya memiliki rongga-rongga seperti daerah kapur dan juga di daerah pertambangan yang bentuk aktivitas penambangannya harus membuat lubang, lorong atau gua agar biji tambang dapat diambil. Gempa runtuhan ini bersifat lokal. Yang ketiga, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran antara lempeng-lempeng tektonik yang letaknya berada jauh di bawah kulit permukaan bumi. Pergeseran lempeng-lempeng inilah yang menimbulkan energi yang keluar menjadi lebih besar, sehingga terjadilah guncangan yang biasanya kita rasakan. Cakupan wilayah yang mengalami getaran gempa tektonik lebih luas daripada gempa vulkanik dan gempa runtuhan. Kekuatan gempa juga cenderung lebih besar sehingga tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa tektonik juga lebih tinggi. Adalah peristiwa gempa bumi di Jepang. Mari kita saksikan bersama-sama.
室が下がって向こうがちょっと上がってきてんだわ。飛んでどうも思ってる。いや、寝てるなぁ。なんなんだ。俺最初から乗ってたよ。誰かよろしくお願いしあれがこっち。あれがこっち。Keempat adalah gempa tumbukan, gempa yang berasal dari hantaman atau tumbukan benda angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan jatuh mencapai permukaan bumi. Mari kita saksikan gambarnya. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Desi Wilyawati. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.